Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hayuni Rahmah selaku pembimbing dan Dewan Penguji yang telah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Imania. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir saya yang berjudul Asuhan Keperawatan dengan Pemberian Jus Bayam dan Tomat untuk mengatasi defisit nutrisi pada ibu hamil trimester 3 dengan anemia. Tujuan presentasi pada pagi hari ini yaitu memaparkan hasil analisis asuhan keperawatan dengan pemberian jus bayam dan tomat pada ibu hamil trimester 3 dengan anemia, kemudian mendapatkan feedback terkait penulisan kian dari penguji dan pembimbing. Outline presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran kasus, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Kehamilan merupakan salah satu bagian dalam proses reproduksi manusia. Pengalaman ini merupakan suatu proses alami yang akan dihadapi oleh seorang ibu. Oleh karena itu, perlu persiapan baik secara mental maupun fisik sehingga kondisi abnormal dapat diminimalkan. Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019, jumlah ibu hamil di Indonesia mencapai 5,26 juta. Nah, selain itu, nutrisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehamilan. Pentingnya nutrisi saat kehamilan sangat berpengaruh pada kondisi ibu dan janin. Kebutuhan nutrisi pada ibu hamil meningkat. Banyak nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum kehamilan. Selain itu, perubahan fisiologis pada ibu hamil juga terjadi peningkatan volume darah yang lebih cepat dari pembentukan sel darah merah. Apabila tidak diimbangi dengan konsumsi nutrisi yang cukup, maka akan menimbulkan anemia. Jumlah ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia pada tahun 2013 mencapai 37,1%. Apabila dibandingkan dengan prevalensi anemia ibu hamil pada tahun 2018, ini mengalami kenaikan, yaitu mencapai 48,9%. Kemudian berikut merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka ibu hamil trimester ketiga, yaitu yang usia kehamilannya lebih dari 28 minggu memerlukan nutrisi untuk pertumbuhan janinnya. Nah, kebutuhan nutrisi ini akan terus meningkat. Apabila terjadi mual dan keadaan tidak nafsu makan, maka intake nutrisi ini kurang atau tidak adekuat. Selain itu, pada fisiologis ibu hamil, volume plasma darah meningkat. Hal ini juga sudah diimbangi dengan pembentukan sel darah merah yang meningkat. Namun, apabila pada ibu terjadi kekurangan nutrisi, yang salah satunya itu adalah zat besi yang berguna untuk pembentukan sel darah merah, maka pembentukan sel darah merah pun akan menurun. Kadar Hb jadi tidak seimbang dengan plasma darah yang ada, sehingga terjadilah anemia, yaitu keadaan yang dimana kadar hemoglobinnya kurang dari 10 gram per desiliter. Kemudian anemia ini terklasifikasi menjadi 4, yaitu anemia defisiensi besi, megaloblastik, hipoplastik, dan hemolitik. Namun yang sering dialami oleh ibu hamil adalah anemia defisiensi besi. Tanda gejalanya adalah lemah, letih, lesu, dan lunglai. Kemudian dampaknya akan terjadi pada ibu baik saat kehamilan, persalinan, dan nifas, dan janin saat lahir. Kemudian berikut merupakan cara mengatasi dan mencegahnya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, yaitu makanan yang mengandung zat besi, asam folat, serta vitamin B12, kemudian konsumsi vitamin C, dan mengatur usia ibu saat hamil, mengatur jarak antara kehamilan, dan melakukan aktivitas fisik.
Nah, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama tujuan umum. Tugas akhir ini dibuat untuk memberikan analisis pelaksanaan asuhan keperawatan klien dengan masalah defisit nutrisi. Kemudian tujuan khususnya yang pertama menganalisis masalah keperawatan maternitas klien Ibu N dengan defisit nutrisi. Kemudian yang kedua menganalisis intervensi keperawatan yang telah dilakukan pada asuhan keperawatan klien Ibu N dengan defisit nutrisi. Dan yang ketiga menganalisis penyelesaian masalah pada klien Ibu N dengan defisit nutrisi. Kemudian manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu manfaat aplikatif, manfaat metodologis, dan manfaat keilmuan. Nah, yang pertama, manfaat aplikatif. Tugas akhir profesi nurse ini diharapkan mampu memberikan gambaran asuhan keperawatan klien dengan masalah defisit nutrisi. Selain itu, hasil tugas akhir ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemberi layanan kesehatan, terutama dalam merawat klien dengan masalah defisit nutrisi. Kemudian, manfaat metodologi. Tugas akhir profesi nurse ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi dalam proses pembelajaran, terutama terkait asuhan keperawatan pada klien dengan masalah defisit nutrisi sehingga bermanfaat untuk penulisan tugas akhir selanjutnya. Kemudian yang ketiga, manfaat keilmuan. Tugas akhir profesi nurse ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk pembelajaran sebagai hasil penerapan teori asuhan keperawatan pada klien dengan masalah defisit nutrisi. Kemudian bab 2, gambaran kasus. Gambaran umum pada klien yaitu Ibu N berusia 31 tahun dengan status gravida G2P1A0 saat pengkajian usia kehamilan 32 minggu. HPHT diketahui tanggal 28 November 2019 dengan taksiran partus 3 September 2020. Dari hasil anamnesa, Ibu N mengeluh jika dirinya sering mual ketika minum susu atau suplemen, serta sering mengantuk dan mudah letih. Selain itu, Ibu N juga mengeluh tidak nyaman di area punggung bawah saat berdiri dan juga lengan atas saat tidur dengan intensitas nyeri skala 3 dan rasanya pegal-pegal, sulit tidur di malam hari, susah BAB dan mengejan saat BAB dengan frekuensi BAB 2 hari sekali, konsistensi feses keras. Saat ini ibu cemas dengan kehamilan karena HB saat ini rendah dan takut kesulitan saat kelahiran nanti. Wilayah tempat tinggal klien termasuk zona merah COVID-19. Ibu N mengatakan jarang keluar rumah di situasi pandemi ini dan selalu menggunakan masker saat ke rumah-rumah. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, berat badan Ibu N saat ini yaitu 46 kg dengan tinggi badan 147 cm. Ibu N mengatakan berat badan sebelum hamil yaitu 40 kg. Pemeriksaan TTV didapatkan tekanan darah 100/70, nadi 85 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 36,7 derajat. Klien tampak gelisah, lelah, dan wajah pucat, konjungtiva juga anemis, postur tubuh tampak pinggang lebih condong ke depan, kemudian TFU-nya 28 cm dan bising usus 5 kali per menit. Data pemeriksaan lab didapatkan HB-nya itu 8,7 gram per desiliter. Nah, dari data tersebut didapatkan analisis data berupa 5 diagnosis, yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme, kemudian gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan, kemudian konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas gastrointestinal, kemudian ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan, dan diagnosis yang terakhir yaitu risiko infeksi berhubungan dengan peningkatan paparan organisme patogen lingkungan. Dari masalah-masalah keperawatan tersebut sudah dilakukan pembuatan rencana asuhan keperawatan, yaitu yang pertama masalah defisit nutrisi dengan luaran status nutrisinya bisa meningkat dengan intervensi manajemen nutrisi dan edukasi nutrisi. Kemudian yang kedua masalahnya yaitu gangguan rasa nyaman, luarannya yaitu status kenyamanannya dapat meningkat dengan intervensi manajemen nyeri dan perawatan kehamilan trimester kedua dan ketiga.
Nah, kemudian diagnosis ketiga yaitu konstipasi dengan luaran eliminasi fekalnya meningkat dengan intervensi manajemen konstipasi. Kemudian yang keempat, ansietas dengan luaran tingkat ansietas menurun dengan intervensinya yaitu reduksi ansietas. Berikut merupakan implementasi dan evaluasi yang telah saya lakukan. Saya sudah melakukan 5 kali intervensi pada klien, yang dimana intervensi utamanya untuk mengatasi masalah nutrisi pada klien tersebut. Nah, pada hari Selasa saya sudah mengkaji pola makannya dan menganjurkan klien ini makan tinggi serat untuk mencegah konstipasi dan menjelaskan juga makanan yang harus dihindari, kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan yang dibutuhkan pasien. Kemudian di pertemuan selanjutnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sudah mengkaji berat badan klien, kemudian menjelaskan pada klien pengertian pentingnya penyebab, tanda gejala, dampak kekurangan nutrisi, makanan yang harus dihindari, kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan yang dibutuhkan oleh ibu hamil, dan menjelaskan pada pasien terkait pentingnya zat besi, tanda gejala apabila anemia, dan dampak anemia dan cara mengatasinya pada ibu hamil, serta mengajarkan cara membuat jus bayam dan tomat untuk meningkatkan hemoglobin. Kemudian pada hari selanjutnya juga dilakukan evaluasi status nutrisinya, kemudian di hari Jumat juga seperti itu. Kemudian di hari Senin juga dilakukan evaluasi untuk seluruh masalah keperawatan. Subjektifnya Ibu N mengatakan saat ini nafsunya makannya baik, porsi makan juga masih sama namun lebih sering yaitu 5 kali sehari, dan mengatakan nyeri punggung sudah berkurang, kemudian tidurnya juga lebih nyenyak dan lebih tenang setelah tarik napas dalam, kemudian selalu memakai masker saat keluar rumah dan rajin mencuci tangan. Kemudian evaluasi objektifnya berat badan klien saat ini yaitu 48,6 kg dan hemoglobinnya juga meningkat yaitu 10,1 gram per desiliter. Analisisnya masalah teratasi. Bab 3 pembahasan. Yang pertama analisis masalah keperawatan. Masalah keperawatan yang ditemukan pada klien ada 5 yaitu defisit nutrisi, gangguan rasa nyaman, konstipasi, ansietas, dan risiko infeksi. Masalah nutrisi yang dialami klien yang pertama adalah mual. Mual ini sering dialami biasanya pada trimester pertama kehamilan, sering juga disebut morning sickness. Mual ini terjadi disebabkan karena meningkatnya hormon kehamilan. Untuk masalah nutrisi yang selanjutnya adalah anemia. Anemia ini terjadi secara fisiologis karena volume plasma darah yang meningkat. Namun, apabila nutrisi yang dibutuhkan tidak terpenuhi, salah satunya adalah zat besi yang digunakan untuk pembentukan sel darah merah, maka pembentukan sel darah merah ini akan terhambat sehingga kadar hemoglobin pun ikut turun. Hal inilah yang terjadi pada klien. Kemudian masalah kedua yaitu gangguan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman ini timbul karena peningkatan berat badan yang berjalan seiring dengan perkembangan janin sehingga menyebabkan perubahan postur dan cara berjalan. Gangguan rasa nyaman ini juga diakibatkan karena hormon progesteron yang meningkat sehingga meningkatkan relaksasi dan melunakkan kartilagos sendi. Kemudian masalah ketiga yaitu konstipasi pada ibu hamil terjadi akibat peningkatan hormon progesteron yang merelaksasi otot polos yang mengakibatkan menurunnya kontraktilitas dari organ gastrointestinal bawah dan memperlambat pergerakan feses. Selain itu, uterus yang membesar mengakibatkan usus besar tertekan yang akan memperlambat jalannya feses melalui usus. Selain itu, suplemen zat besi yang diberikan juga mungkin memperparah terjadinya konstipasi. Kemudian, masalah yang keempat adalah ansietas, terjadi karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh klien atau keluarga. Selain itu, kondisi kehamilan yang beresiko seperti anemia juga dapat mengakibatkan kecemasan pada klien.
Kemudian masalah yang kelima yaitu risiko infeksi pada ibu hamil terjadi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini yang mewabah hampir di seluruh dunia dengan penyebaran yang sangat cepat. Untuk terjadinya penyakit berat, morbiditas dan mortalitas pada ibu hamil lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Kemudian yang kedua adalah analisis penerapan intervensi pemberian jus bayam dan tomat. Nah, dari hasil pengkajian pada klien menunjukkan jika klien mengalami anemia dengan kadar hemoglobinnya sebesar 8,7 gram per desiliter. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Saat kehamilan, kebutuhan zat besi mencapai 30 gram per hari. Salah satu sayuran hijau yang mengandung banyak zat besi di sini adalah bayam yang mengandung zat besi sebesar 6,43 mg per 180 gram. Pemberian konsumsi makanan yang mengandung zat besi ini juga perlu diimbangi dengan pemberian vitamin C karena penyerapan zat besi dapat dioptimalkan dengan vitamin C. Vitamin C di sini sebagai agen pereduksi virus dan membentuk senyawa yang mudah diserap. Salah satu makanan yang mengandung vitamin C di sini adalah tomat yang mengandung vitamin C sebesar 24,66 mg per 180 gram. Namun perlu dihindari juga makanan-makanan yang dapat mengganggu penyerapan zat besi seperti makanan yang mengandung tanin dan kopi. Dari penelitian sebelumnya menunjukkan terdapat perbedaan antara HB sebelum dan setelah mengkonsumsi jus bayam dan tomat. Dari hasil evaluasi dari klien setelah diberikan jus bayam dan tomat selama 10 hari, maka didapatkan kadar hemoglobin dalam darahnya sebesar 10,1 gram per desiliter. Nah, hambatan yang terjadi pada intervensi ini yang pertama yaitu interaksi langsung diminimalkan karena pandemi sehingga lebih banyak menggunakan media online, kemudian pemeriksaan fisik dan evaluasi objektif tidak dapat dilakukan secara langsung, kemudian tidak dapat monitoring juga secara langsung diet klien, pembatasan konsumsi makanan yang mengandung kafein dan tanin juga tidak terpantau efektif. Padahal itu makanan-makanan yang dapat mengganggu penyerapan zat besi. Bab 4. Kesimpulannya, masalah keperawatan yang ditemukan pada klien Ibu N yaitu ada 5, defisit nutrisi, gangguan rasa nyaman, konstipasi, ansietas, serta resiko infeksi. Masalah utamanya yaitu defisit nutrisi. Intervensi yang telah diberikan pada klien Ibu N antara lain manajemen nutrisi, edukasi nutrisi, manajemen nyeri, perawatan kehamilan trimester 3, manajemen konstipasi, reduksi ansietas, dan pencegahan infeksi. Intervensi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah defisit nutrisi ini ialah dengan pemberian jus bayam dan tomat. Evaluasi yang diperoleh selama 10 hari pemberian jus bayam dan tomat, klien mengungkapkan sekarang rutin meminum jus bayam dan tomat setiap hari. Dari kebutuhan klien didapatkan hasil pemeriksaan HB terakhir mengalami peningkatan yaitu sebesar 10,1 gram per desiliter. Saran dari penelitian ini, saran aplikatifnya disarankan pada perawat untuk mengidentifikasi karakteristik ibu hamil dengan masalah defisit nutrisi dan memberikan intervensi yang mengacu pada standar asuhan keperawatan. Kemudian, saran metodologi sebagai referensi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menerapkan tindakan lain yang efektif digunakan pada klien ibu hamil trimester 3 dengan anemia. Dan yang ketiga, saran keilmuan diharapkan kasus ini dapat menjadi contoh kasus yang aplikatif dalam pembelajaran mata ajar keperawatan maternitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.